Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Nadia Ramadan Tias dan Putri Safira. Kami akan mempresentasikan proses pemasaran dan perilaku konsumen. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan. Proses pemasaran. Definisi umum pemasaran. Pengertian pemasaran secara umum yaitu suatu kegiatan dari sebuah bisnis, perorangan, atau kelompok yang berawal dari proses menciptakan, menyampaikan, hingga menawarkannya kepada pelanggan ataupun klien. Pemasaran ini telah dilakukan pada peradaban Yunani dan Romawi kuno. Namun pada abad ke-18 mulai dikembangkannya konsep-konsep pemasaran yang lebih modern. Beberapa para ahli juga ikut andil dalam menjabarkan arti kata pemasaran. Definisi pemasaran menurut para ahli antara lain William J. Stanton. Pemasaran merupakan sistem menyeluruh dari suatu bisnis yang ditunjukkan sebagai perencanaan, penentuan harga, promosi, dan distribusi hasil barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan dari pembeli, baik yang potensial maupun yang bukan. Kotler. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dari individu ataupun kelompok untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan melalui proses penciptaan, menawarkan dan menukarkan produk dan jasa yang berguna untuk pihak lain. Swasta. Pemasaran merupakan sebuah usaha untuk memuaskan sebuah kebutuhan antara pembeli dan penjual. Basu dan Hani. Pemasaran merupakan sistem dari kegiatan usaha untuk merencanakan, menentukan harga yang tepat, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan para pembeli, baik yang potensial maupun yang bukan. Dari definisi pemasaran, menurut para ahli, disimpulkan bahwa makna pemasaran ialah sebuah kegiatan pokok atau primer dari suatu perusahaan, barang atau jasa yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan dari usahanya tersebut. Proses pemasaran. Proses pemasaran bisa dimulai dari mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tujuan dari pemasaran antara lain, yang pertama, masyarakat ataupun konsumen dapat mengetahui secara menyeluruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan perusahaan bisa menyediakan permintaan masyarakat atau konsumen dari produk yang dihasilkannya. Perusahaan bisa menjelaskan secara menyeluruh kegiatan yang bisa berhubungan dengan pemasarannya. Kegiatan pemasaran tersebut meliputi berbagai kegiatan perusahaan, komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen, dan juga pengiriman produk dari perusahaan sampai ke konsumen dengan cepat dan pasti. Yang ketiga, bisa mengenal dan juga memahami konsumen yang beragam sifatnya, sehingga produk yang dikeluarkannya bisa cocok dengan konsumen dan juga dapat laku lancar di pasaran. Pada dasarnya, kegiatan pemasaran tersebut berkaitan dengan koordinasi dan beberapa kegiatan pembisnis lainnya. Konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran terdapat 3 buah faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kegiatan dan perencanaan pemasaran dari perusahaan harus berorientasi dan mementingkan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, volume penjualan yang menjadi tujuan utama harus dapat membuat kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Yang ketiga, seluruh kegiatan pemasaran dari sebuah perusahaan harus bersifat organitif dan terorganisir dengan efektif dan efisien. Perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen
merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Berikut adalah beberapa definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, Angel, Blackwell, dan Minyard. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak juga menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua, The American Marketing Association. Perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Yang ketiga, Mowen. Perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengonsumsi atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang keempat, Schiffman dan Canuck. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis perilaku konsumen. Di sini jenis perilaku konsumen ada dua. Pertama, perilaku konsumen yang bersifat rasional, yaitu tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri. Dan ciri-cirinya adalah 1. Konsumen lebih memilih barang berdasarkan kebutuhan. 2. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang kedua adalah perilaku konsumen yang bersifat irasional, yaitu perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Dan ciri-cirinya adalah 1. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. 2. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Kemudian, proses pembentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seseorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam perilaku konsumen tersebut, seseorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut. Berikut adalah beberapa tahapan pengambilan keputusan seseorang konsumen. Pertama adalah pengenalan masalah, kedua adalah pencarian informasi, ketiga adalah mengevaluasi, keempat adalah keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Berikut merupakan definisi dari segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi.
Segmentasi adalah proses mengelompokkan individu-individu berdasarkan perilaku ataupun kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan juga analisis data pelanggan. Kedua, targeting. Targeting adalah proses penentuan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Yang ketiga, positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan strategi pemasaran agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Ada 8 aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar, antara lain sebagai berikut. 1. Demografi adalah proses visualisasi yang terdiri atas kombinasi berbagai elemen seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, etnis, status perkawinan, hingga pekerjaan. Yang kedua adalah psikografi, merupakan alasan mengapa membeli suatu produk. Segmen ini akan memberikan informasi mengenai pola perilaku pelanggan berdasarkan pilihan pembelian, sikap pelanggan, gaya hidup, hobi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah gaya hidup. Segmentasi yang mengacu pada hobi, kegiatan rekreasi, hiburan, liburan, dan penelusuran di luar masalah pekerjaan. Yang keempat, keyakinan dan nilai. Hal ini didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai agama, politik, kewarganegaraan, dan budaya. Selanjutnya yang kelima, yaitu tahapan hidup. Segmentasi ini sangat bergantung pada usia pelanggan. Dengan mengetahui kisaran usia pelanggan, maka dapat menentukan produk apa yang kemungkinan besar mereka butuhkan. Misalkan produk gadget untuk pelanggan remaja dan penawaran terkait kesehatan para lansia. Yang keenam adalah geografi. Wilayah geografi tempat tinggal konsumen sedikit banyak dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 7 adalah perilaku. Ini mengacu pada sifat pembelian, loyalitas terhadap merek, tingkat penggunaan, keuntungan yang dicari, serta beberapa faktor lainnya. Terakhir yang kedelapan adalah manfaat. Ini bergantung pada tingkat penggunaan dan kepuasan yang didapatkan oleh konsumen. Sedangkan untuk targeting sendiri, ada 4 aspek yang sering digunakan. Pertama, ukuran pasar. Pasar harus cukup besar untuk mengakomodasi sebuah upaya segmentasi dan targeting. Namun semakin besar pasar, maka persaingannya juga akan semakin ketat. Sementara jika pasar relatif kecil, maka kemungkinan target pasar yang juga lebih kecil dan spesifik. Kedua adalah perbedaan. Yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara segmen, harus ada perbedaan yang cukup jelas. Yang ketiga adalah uang. Proyeksi keuntungan harus melebihi biaya rencana pemasaran tambahan dan perubahan lainnya. Yang terakhir, dapat diakses. Setiap segmen harus dapat diakses dan segmennya harus dapat menerima pesan pemasaran yang dibuat. Terakhir adalah positioning. Ini adalah langkah terakhir dalam metode STP, yang merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan strategi pemasaran agar tercipta kesan atau persepsi tertentu di benak konsumen. Melakukan positioning ini memerlukan pemetaan konseptual untuk mengetahui persaingan brand yang sudah ada sebelumnya, dengan harapan dapat masuk ke segmen pasar yang belum memiliki banyak pemain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.